Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Mita Amalia dari kelas 12 MIPA 5, nomor presensi 2. Yang kali ini saya akan memberikan penjelasan materi biologi mengenai struktur sel dan kromosom. Mari kita mulai. Nah, yang pertama yaitu ada struktur sel. Sel adalah bagian dasar yang menyusun setiap organ makhluk hidup. Struktur sel terdiri dari bagian membran, organel, dan sitoplasma. Struktur sel prokariotik dan eukariotik itu berbeda. Begitu pula struktur sel tumbuhan dan struktur sel hewan. Struktur tersebut berfungsi untuk menjalankan fungsi sel seperti metabolisme, penyimpanan gen, pembelahan sel, dan sintesis DNA. Nah, di dalam organel sel hewan terdapat inti sel atau nukleus yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel dan menyimpan kode genetik dalam bentuk DNA. Nah, DNA tersebut disimpan di dalam kromosom. Nah, kromosom itu berasal dari kata krom yang artinya berwarna dan kata soma yang artinya badan atau tubuh. Secara sederhana, kromosom dapat diartikan sebagai badan yang dapat menyerap warna. Nah, struktur kromosom itu terdiri dari yang pertama ada sentromer, yaitu sering disebut dengan kepala kromosom. Nah, kepala kromosom berfungsi sebagai tempat bergantungnya kromosom pada benang spindel saat pembelahan sel. Dan yang kedua ada lengan atau badan utama kromosom. Badan utama kromosom diselubungi oleh selaput dan di dalamnya terdapat matrik dan benang-benang kromonema. Sepanjang kromonema terdapat manik-manik yang disebut kromomer. Nah, di dalam kromomer ini terdapat protein yang disebut histon dan DNA. Nah, apakah perbedaan kromatin, kromosom, dan kromatid? Kromatin adalah kompleks DNA dan protein yang membentuk kromosom di dalam inti sel eukariotik. Kromosom adalah bentuk tunggal DNA dan protein yang hidup di dalam sel, sedangkan kromatid adalah salah satu salinan kromosom baru yang masih bergabung dengan salinan lain oleh sentromer tunggal. Nah, kemudian ada macam kromosom. Macam kromosom ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu autosom atau kromosom tubuh, yaitu kromosom penentu sifat-sifat sel tubuh. Dan yang kedua ada gonosom atau kromosom seks. Kromosom ini berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme. Nah, berikut adalah contoh kromosom yang dimiliki oleh lalat buah. Lalat buah memiliki 8 kromosom yang terdiri dari 3 pasang autosom yang ditunjukkan angka 2, 4, dan 3 dan memiliki 1 pasang gonosom. Nah, jumlah kromosom pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Makhluk hidup dengan struktur tubuh yang lebih kompleks terkadang memiliki jumlah yang lebih banyak dari makhluk hidup dengan struktur tubuhnya yang lebih sederhana. Contohnya, yang pertama yaitu manusia memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Kemudian lalat buah memiliki 8 kromosom yang terdiri dari 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Dan yang ketiga ada kelinci memiliki 44 kromosom yang terdiri dari 21 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Nah, kemudian ada bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada metasentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah sehingga bentuknya seperti huruf V. Yang kedua ada submetasentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di bagian tengah kromosom. Yang ketiga ada akrosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di salah satu ujung kromosom. Dan yang terakhir ada telosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di ujung kromosom. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.